Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang dampak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis terhadap kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jiwa Torik. Nama saya Arpan Alfiansyah. Nama saya Fahri Alfiana. Berikut materinya. Ada 16 dampak-dampak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis terhadap kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Yang pertama, ada pertumbuhan kerajaan Aceh. Portugis melakukan monopoli perdagangan di Selat Malaka dan memblokade jalur perdagangan bagi para pedagang muslim. Hal ini berdampak pada kesulitan para pedagang muslim yang ingin melintasi selat tersebut. Yang kedua, mendorong perkembangan kerajaan Aceh. Peristiwa ini mendorong Aceh berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut. 3. Perlawanan terhadap Portugis. Jatuhnya Malaka memicu perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Demak dan Aceh untuk menentang kekuasaan Portugis. 4. Munculnya persaingan dagang. Portugis memonopoli perdagangan di Malaka yang menyebabkan persaingan dengan pedagang lokal dan memicu konflik. 5. Konflik internal di Malaka. Pertikaian internal antara Sultan Mahmud dan anaknya Sultan Ahmad melemahkan Malaka dan memudahkan Portugis untuk menaklukkannya. 6. Penyebaran Islam. Perdagangan maritim menjadi sarana penting penyebaran Islam di Nusantara, dan kerajaan-kerajaan Islam di kawasan ini berperan penting dalam menyebarkan agama Islam. 7. Diplomasi dan aliansi. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara juga melakukan diplomasi dan aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain untuk menghadapi ancaman Portugis dan meningkatkan kekuatan mereka. 8. Pengembangan infrastruktur. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara juga melakukan pengembangan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan dan jalan untuk meningkatkan kemampuan perdagangan dan kekuatan ekonomi mereka. 9. Monopoli dan blokade perdagangan. Portugis melakukan monopoli perdagangan di Selat Malaka dan memblokade jalur perdagangan bagi para pedagang muslim. Hal ini berdampak pada kesulitan para pedagang muslim yang ingin melintasi selat tersebut. Ke-10. Pergeseran pusat perdagangan. Jatuhnya Malaka menyebabkan pergeseran pusat perdagangan ke daerah lain seperti Aceh dan Banten. Malaka yang sebelumnya merupakan pusat perdagangan yang ramai menjadi kurang penting. Ke-11. Perubahan jalur perdagangan. Pedagang muslim menghindari Malaka yang dikuasai Portugis, mengalihkan jalur perdagangan melalui Selat Sunda. Hal ini menyebabkan ramainya perdagangan di Banten dan Aceh. Ke-12. Penyebaran agama Kristen. Portugis membawa misi penyebaran agama Kristen di wilayah yang dikuasainya. Ke-13. Perdagangan gelap. Perdagangan gelap dan penyelundupan menjadi meningkat karena kerajaan-kerajaan Islam berusaha untuk menghindari monopoli Portugis dan meningkatkan pendapatan mereka. Ke-14. Perebutan wilayah. Perebutan wilayah dan pengaruh antar kerajaan menjadi semakin marak dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berusaha untuk memperluas wilayah dan pengaruh mereka. Ke-15. Peningkatan peran ulama. Ulama dan tokoh agama Islam memainkan peran penting dalam memimpin perlawanan terhadap Portugis dan mempertahankan identitas Islam di kerajaan-kerajaan Islam. Ke-16. Peningkatan kekuatan militer. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara meningkatkan kekuatan militer mereka untuk menghadapi ancaman Portugis dan mempertahankan wilayah mereka. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.